Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Syafa Atika Widiawati, Ali Rohman, Nur Anisah, dan juga Nabila Dija Afrika akan mempresentasikan mengenai industri gula cair dari Pati Singkong. Gula merupakan komoditas yang cukup strategis di Indonesia. Banyak olahan pangan memakai gula sebagai pemberi rasa dalam produknya. Gula dijadikan sebagai salah satu sumber kalori, sebagai pemberi rasa manis, memperbaiki tekstur makanan dan minuman menjadi lebih kental atau berwarna lebih pekat, dan juga untuk memberikan aroma lebih lezat. Tepung tapioka atau pati singkong dibuat dari hasil penggilingan ubi kayu yang dibuang ampasnya. Ubi kayu tergolong polisakarida yang mengandung pati dengan kandungan amilopektin yang tinggi, tetapi lebih rendah daripada ketan, yaitu amilopektin 83% dan amilosa 17%. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan aglikosidik. Berbagai macam pati tidaklah sama sifatnya, tergantung dari panjangnya rantai C serta lurus atau bercabangnya rantai molekulnya. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi yang tidak larut disebut amilopektin. Hidrolisis pati terdiri atas likuifikasi dan sakarifikasi. Likuifikasi merupakan proses pencairan gel pati untuk memperoleh viskositas yang lebih rendah dengan cara menghidrolisis pati menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, yaitu oligosakarida atau dekstrin melalui bantuan enzim A-amilase. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses reaksi pembentukan gula cair pati singkong. Yang kedua, bagaimana uraian proses industri gula cair pati singkong. Yang ketiga, bagaimana perhitungan proyeksi kapasitas pabrik di tahun 2025. Yang keempat, bagaimana keadaan bahan dari gula cair pati singkong. Yang kelima, apa saja fungsi manfaat dari produk gula cair pati singkong. Metode untuk menghasilkan gula cair dari pati singkong. Proses pembuatan gula cair dari pati singkong di dalam industri meliputi tahap-tahap berikut. Yang pertama, persiapan bahan baku. Pada tahap ini, menyiapkan bahan baku berupa pati singkong, alfa amilase, serta arang aktif. Yang kedua, tahap pemecahan sel dan pemisahan butiran pati dari unsur lain yang tidak larut. Termasuk dalam kegiatan ini pengupasan, pencucian, pemarutan, dan penyaringan. Yang ketiga, tahap pengambilan pati dengan penambahan air, termasuk juga dalam perlakuan ini pengendapan dan pencucian. Yang keempat, tahap pembuangan atau penghilangan air. Untuk membantu kegiatan ini bisa dilakukan dengan pengeringan melalui panas dan pemusingan. Yang kelima, tahap selanjutnya adalah melakukan penepungan agar diperoleh tepung yang dikehendaki. Dalam tahap ini merupakan proses penghancuran. Tahap selanjutnya, sebelum masuk kepada tahapan hidrolisis pati menggunakan enzim, singkong digelatinasi terlebih dahulu. Gelatinasi adalah proses pemanasan pati dengan air. Menurut Winarno, gelatinasi untuk tepung tapioka adalah 52-640 Celcius, maka proses gelatinasi pada tepung tapioka atau onggok berlangsung hingga suhu larutan substrat mencapai sekitar 500 Celcius atau ketika substrat mulai matang. Suhu larutan substrat dicampur Selanjutnya, proses hidrolisis.
Proses hidrolisis bertujuan untuk membuat gula cair dari bahan baku pati. Ada dua proses utama yang terjadi, yaitu likuifikasi dan sakarifikasi. Pada proses likuifikasi, pati akan dipecah menjadi dekstrin, maltose, dan glukosa. Dekstrin merupakan hasil hidrolisis pati yang tidak sempurna. Proses ini juga melibatkan alkali dan oksidator. Pengurangan panjang rantai tersebut menyebabkan perubahan sifat di mana pati yang tidak mudah larut dalam air diubah menjadi dekstrin yang mudah larut dalam air. Dekstrin bersifat sangat larut dalam air panas atau dingin dengan viskositas yang relatif rendah. Reaksi utamanya, alfa-amilase C6H12O5 kali 1000 plus 400 H2O menghasilkan 50 C6H12O5 plus 100 C12H12O11 plus 100 C6H12O6. Selanjutnya, pada proses sakarifikasi, yaitu substrat dengan suhu 60 Celcius, ditambahkan enzim glukoamilase dengan perbandingan yang sama terhadap enzim alfa-amilase yang digunakan sebelumnya. Suhu larutan substrat dipertahankan 60 Celcius sambil terus diaduk, dan proses dihentikan ketika larutan substrat telah mencapai nilai kekentalan 30% sampai 35% Brix. Reaksi utamanya, glukoamilase C6H12O5 10 plus 10 H2O menghasilkan 10 C6H12O6. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemurnian gula cair. Proses pemurnian gula cair ada 3 tahapan. Yang pertama, pemucatan, yaitu larutan hidrolisat dicampurkan dengan sedikit arang aktif dan dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, penyaringan. Campuran substrat dan arang aktif selanjutnya disaring hingga diperoleh filtrat berwarna kuning muda. Yang ketiga, penguapan atau pemengkatan filtrat dengan cara memanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius dan diperoleh filtrat atau gula cair yang lebih kental dengan Brix antara 43% sampai 80%. Selanjutnya, proses packaging. Gula cair yang sudah jadi dari beberapa proses tahapan selanjutnya dimasukkan ke dalam botol untuk mempermudah penggunaan gula cair, lalu ditutup dengan rapat dan disimpan di suhu yang rendah atau dingin agar tidak terkontaminasi oleh zat lain. Diagram alir proses. Proses pembuatan gula cair dari pati singkong memerlukan beberapa tahapan dan proses pengolahan. Berikut ini merupakan gambaran tahap pembuatan gula yang disajikan dalam bentuk diagram di samping. Yang pertama, proses persiapan bahan baku. Yang kedua, proses pemecahan sel. Yang ketiga, proses pengambilan pati dengan penambahan air. Yang keempat, proses penghilangan air. Yang kelima, proses penempungan. Yang keenam, proses hidrolisis dengan likuifikasi dan sakarifikasi. Sebelum melakukan proses hidrolisis, ada proses gelatinasi. Selanjutnya, proses pemurnian gula cair dengan arang aktif. Dan yang terakhir adalah proses packaging. Selanjutnya dapat kita lihat yaitu terdapat tabel menghitung proyeksi kapasitas produksi gula pada tahun 2025. Diketahui data dari tahun 2012 sampai 2017 tertera pada tabel tersebut. Tabel kedua yaitu tentang pabrik penghasil karbon dioksida di Indonesia. Yang selanjutnya adalah tabel data impor gula atau BPS. Yang keempat yaitu tabel mengenai pabrik penghasil. Yang selanjutnya yaitu data konsumsi dalam negeri. Data konsumsi dalam negeri gula atau BPS. Dapat kita simpulkan dari beberapa tabel di atas bahwa permintaan gula terdiri atas penggunaan untuk konsumsi rumah tangga dan bahan baku industri pangan yang terutama. Konsumsi gula oleh rumah tangga dapat dibedakan atas konsumsi makanan dan konsumsi langsung. Konsumsi gula secara langsung I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, dari total konsumsi 30%, and all I can breathe is your sekitar love. 72% gula dikonsumsi And secara sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight, and I don't wanna see me, 'cause
nasional diperkirakan cenderung bertambah dari tahun ke tahun seiring meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat, maka sangat berpotensi menjadi produsen gula besar di dunia. Menambahkan bahwa permintaan gula pasir juga dipengaruhi oleh harga pasir. Gula pasir yang turut berkaitan dengan biaya hal ini berkaitan dengan laporan Bank Indonesia yang mengatakan produk pangan jadi dari data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab akan mengalami jumlah karena setiap tahunnya masyarakat terus meningkat. Maka dari itu permintaan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga masih mempertimbangkan harga dari gula tersebut dan faktor itu bisa membuat turunnya nilai produksi gula per tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan poin tentang keamanan gula cair dari Pati Singkong. Gula cair dari Pati Singkong I'll ever be, and I don't want to go home right now. And all I can taste is this moment, Karena meningkatnya and all I can breathe is your light. selain itu Sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight, karena bebas and I don't want to see me, 'cause I don't think digunakan bagi penderita diabetes. Dan gula cair dari Pati Singkong ini dapat tahan tanpa bahan pengawet. Bahan dari pembuatan gula cair dari Pati Singkong ini mudah terbakar, tetapi apabila telah menjadi suatu produk yang telah melalui tahapan-tahapan, kemungkinan kecil untuk mudahnya terbakar karena bentuknya yang telah berbeda. Gula cair dari Pati Singkong ini juga merupakan bahan yang mudah bereaksi. Dari data-data MSDS, kita dapat lihat seperti identifikasi produknya. Nama produknya sukrosa, rumus molekulnya C12H22O. Sifat-sifat fisika dan kimianya seperti bentuk fisiknya padatan, warnanya putih, baunya tidak berbau, titik leburnya atau titik bekunya 190 sampai dengan 192 derajat Celcius. Kelarutan dalam airnya 1970 gram per liter. Berat molekulnya 342,29 gram per mol. Rating NFP, kesehatan 1, kemampuan terbakar 1, reaktivitas 0, kontak tubuh 1. Masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dari bagian pernafasan yaitu tidak berbahaya, tetapi apabila terkena konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan jantung dan iritasi sistem pernafasan. Untuk bagian pencernaan, I'll ever be, and I don't want to go home right now. All I can taste is this moment, and all I can breathe is your light. tetapi debu gula dapat menyebabkan Later it's over. I just don't wanna miss you tonight, and I don't want to see me, 'cause I don't think. besar dari 2. Diamond Hazard adalah sebuah label yang digunakan untuk personel darurat dengan cepat dan mudah mengidentifikasi resiko yang ditimbulkan dari suatu material berbahaya. Diamond Hazard MSDS memiliki klasifikasi sistem, yaitu dari 0 sampai dengan 4. Dengan 0 menyatakan tingkat yang
bahayanya sangat rendah, dan 4 yaitu menyatakan tingkat bahayanya yang paling tinggi. Pada MSDS gula itu sendiri, yaitu kesehatan berada pada angka 1, sedangkan kemudahan terbakar pada angka 1, dan untuk reaktivitas berada pada angka 0. Apabila terjadinya suatu kecelakaan kerja, maka kita dapat melakukan pertolongan pertama, yaitu pada bagian pernapasan. Bisa melakukan dengan hirup udara segar sebanyak-banyaknya, atau mendapat pertolongan medis jika mengalami kesulitan bernapas. Pada bagian pencernaan, jika tertelan dalam jumlah yang banyak, minum air sebanyak-banyaknya dan dapatkan nasihat medis. Apabila kontak dengan kulit, tidak memerlukan pertolongan. Apabila kontak dengan mata, maka bilas mata menggunakan air yang mengalir. Dan apabila terjadi iritasi, maka dapatkan nasihat dari medis. Penanganan jika terjadi kebakaran, yaitu tidak mengakibatkan kebakaran. Apabila ledakan, adanya debu yang sangat kecil di udara pada konsentrasi yang cukup dan adanya sumber api memungkinkan terjadinya ledakan pada debu. Konsentrasi ledakan minimum di udara adalah 0,045 gram per liter. Media pemadam kebakaran, yaitu gunakan semua benda yang mungkin dapat digunakan untuk memadamkan api. Pada penyimpanan, simpan di wadah yang tertutup rapat, di tempat dingin, kering, dan berventilasi. Lindungi dari kerusakan fisik, hindari panas dan sumber api. Proteksi diri, yaitu sarung tangan, jas laboratorium, dan kacamata laboratorium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin tentang fungsi atau manfaat gula dari sari pati singkong. Karena gula merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia sebagai bahan pokok, maka terkendala kurangnya produksi tetapi meningkatnya jumlah kebutuhan. Maka dari itu, gula cair dari pati singkong merupakan langkah alternatif pengganti gula dari tebu. Gula dari singkong ini berbentuk cair, memiliki kelebihan mudah digunakan karena mudah larut dalam air. Gula cair dari singkong ini memiliki tingkat kemanisan 2,5 kali lebih manis dari gula tebu, sehingga dapat lebih hemat dalam penggunaannya. Selain itu, gula cair ini memiliki keunggulan, yaitu lebih sehat karena bebas glukaten, rendah karbohidrat, dan rendah kalori, sehingga dapat digunakan bagi penderita diabetes. Dan selain itu pula, gula cair dari singkong ini tanpa bahan pengawet, karena gula ini dapat bertahan selama 1 tahun tanpa bahan pengawet. Dari uraian berbagai kelebihan gula cair dari singkong ini, dapat menjadi proyek yang dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan gula nasional dan gula lebih sehat. Nama produk gula cair ini, nama lainnya adalah glusava. Glusava memiliki keunggulan di pasaran, yaitu harganya lebih murah, penggunaannya lebih hemat karena lebih manis dan sehat, sehingga dapat menggapai konsumen kalangan menengah ke bawah. Konsumen yang mempunyai pola hidup diet dan dapat pula dijual ke berbagai industri. Industri tersebut dapat mencakup seperti restoran, industri. Kesimpulan, gula dijadikan sebagai salah satu sumber kalori, sebagai pemberi rasa manis, memperbaiki tekstur makanan dan minuman menjadi lebih kental atau berwarna lebih pekat.
dan juga And I'd untuk give up forever to touch you, gula cair. 'cause I know that you feel me Dengan proses somehow. hidrolisis You're menggunakan the enzim closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go home right now. yang ditambahkan sehingga And menghasilkan all I can proses taste is this moment, adalah dekomposisi kimia and all I can breathe is your love. tingkatan kimia dari substansi. Sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight, and I don't want the world to see me, 'cause I don't think. Pembuatannya yaitu persiapan bahan baku, pemecahan sel, proses pengambilan pati dengan penambahan air, proses penghilangan air, proses penepungan, proses hidrolisis dengan likuifikasi dan sakarifikasi, proses pemurnian gula cair dengan And arang, I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go home right now. karena bebas And all I can taste is this moment, rendah karbohidrat and dan all I can breathe is your love. bagi penderita diabetes. Sooner or later it's over. I just don't wanna miss you